Tak hanya kaya akan sejarah dan budaya, Bukit Tinggi juga dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner di Sumatera Barat. Beragam hidangan khas seperti ampiang dadiah, pisang panggang, teh talua, dan lamang tapai menjadi bagian dari identitas kuliner kota ini. Di sela perayaan 100 tahun Jam Gadang, saya pun mencari tahu lebih dekat tentang kekayaan kuliner tersebut bersama Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias. Ini yang kita lihat di meja ini ampiang dadiah. Ampiang dadiah ini susu kerbau. Ketubuhan kesehatan bagus ini. Pertama buat pencernaan, untuk tulang. Orang kalau datang ke Bukit Tinggi, ini cari ini, ampiang dadiah ini. Karena tidak semua daerah yang punya kan. Ini lamang tapai, ya lemang ya dari beras ketan itu. Terus ada lagi pisang panggang. Pisang panggang ini juga ciri khas ini. Ini pisang yang sudah masak, dibakar, dikasih santan. Ini buat pencernaan bagus. Oh, iya. Jadi kalau pagi-pagi makan ini enak ini. Mendapatkan informasi tersebut, saya pun mulai menelusuri kuliner khas di sekitar Jam Gadang. Tujuan saya adalah kawasan Pasar Ateh atau sering disebut Pasar Atas. Di kawasan yang berada di belakang gedung Pasar Ateh dekat Masjid Raya Bukit Tinggi ini, saya menemukan salah satu penjual pisang kapik yang masih menjaga keautentikan rasanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa nih Bu? Katanya ini pisang kapik ya Bu? Iya, pisang kapik. Nah, apa Ibu pisang kapik itu? pisangnya dikapik sama ini. Ada talenan dikapik sama ini. Sesuai namanya, kapik dalam bahasa Minang berarti dipres atau dijepit. Proses pembuatannya dimulai dari pisang kepok kuning yang dipilih karena memiliki rasa lebih manis dibandingkan jenis kepok lainnya. Pisang kemudian dibakar hingga matang. Lalu dipres menggunakan alat kayu khusus yang menjadi ciri khas pengolahan pisang kapik. Setelah itu, pisang diisi dengan unti, campuran kelapa parut, gula aren, dan daun pandan yang memberikan aroma khas. Perpaduan rasa manis, legit, dan aroma pisang bakar inilah yang membuat pisang kapik tetap bertahan sebagai kuliner favorit masyarakat Bukit Tinggi. Ini apain Bu? Ini Bu? Pisang kapik ya. Langsung ditutup? Ya, langsung dimakan. Oh gini cara makannya. Coba ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ada asemnya tapi legit gitu ya Bu? Ya. Anget ke badan, enak. Ini sama teh manis. Teh manis. Oh, teh manis. Ya, ada kopi susu enak. Enak juga. Saat banyak penjual menambahkan varian rasa modern, pisang kapik Uni Ani tetap setia menjaga keaslian cita rasa tradisionalnya. Setelah mencoba pisang kapik, saya pun melanjutkan perjalanan kuliner di kawasan Pasar Ateh. Untuk makan siang, saya menuju Los Lambuang, kawasan yang terkenal sebagai sentra penjual nasi kapau. Saya memutuskan makan siang di Nasi Kapau Unilis, salah satu kedai legendaris yang telah menyajikan nasi kapau sejak tahun 1973. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Datang ke 100 tahun peringatan Jam Gadang Uni. Katanya ini Los Lambuang ini salah satu pusat nasi kapau di Bukit Tinggi. Betul Uni. Boleh ceritain nggak Uni, kok tiba-tiba nasi kapau terus jadi terpusat di pasar sekitar Jam Gadangnya, gimana ceritanya? Ya kalau nasi kapau kan udah lama, sejak dari dulu udah terkenal. Kenapa namanya nasi kapau? Kapau itu nama kampung, nama daerah. Daerah Telatang Kamang, Kabupaten Agam. Ini aku lihat juga ini sendok panjang. Ini buat apa Uni? Kalau nggak panjang nggak nyampe dia nih. Oh iya juga. Nggak nyampe dia. Ini kayaknya bukan besi atau kayu ya? Ini iya, ini dari batok kelapa. Batok kelapa. Keberadaan pedagang nasi kapau di Los Lambuang tumbuh secara alami dan telah berlangsung sejak generasi terdahulu. Nasi kapau juga memiliki sejumlah hidangan khas yang jarang ditemukan di rumah makan Padang pada umumnya.
Di antaranya adalah tambusu, olahan usus sapi yang diisi campuran telur dan santan, serta gulai kikil yang menjadi favorit banyak pengunjung. Aku dengar kalau tambusunya ini resepnya beda, atau sama saja? Kalau dasarnya sama, tapi rasanya beda-beda juga. Tapi berdasarkan tangannya orang masing-masing. Kalau resepnya sama, telur sama santan. Tapi orang yang buat kan lain-lain. Menonjolkan kegurihan bahan dan kuatnya rasa asli lauk menjadi daya tarik bagi pecinta kuliner Minang. Tak heran, letaknya yang berdekatan dengan Jam Gadang menjadikan Los Lambuang selalu ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal yang ingin menikmati salah satu warisan kuliner khas Minangkabau. Asal datang ke Bukit Tinggi, yang jelas sarapan pagi dulu, ya kan? Nah, sarapan pagi itu gampang di Bukit Tinggi, ya kan? Tadi saya sampaikan bahwa kuliner-kuliner di Bukit Tinggi itu enak-enak semuanya. Ada lontong serundeng lah yang saya katakan tadi kan, ada ampiang dadiah, ada teh taluan. Nah, juga termasuk juga ada kampiun, ada pisang panggang, ada pisang kapi namanya kan. Ini banyak di sini. Sarapan paginya apa? Nanti makan siangnya apa? Orang bisa pilih, ada ayam pop yang tertua di Indonesia 1947, ada juga makanan nasi kapau. Kalau Bukit Tinggi ingin mengemukkan badan, seminggu cukup di sini karena daerahnya dingin, udaranya sejuk, kita ingin makan. Dari pisang kapi hingga nasi kapau, kuliner Bukit Tinggi menunjukkan kekayaan rasa yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. Selanjutnya, saya